Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Presiden Duena Sektarini dengan NIM 24110200079. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang bab 5 yaitu adjektiva. Jadi adjektiva sendiri memiliki isi subbab. Yang pertama ada batasan dan ciri adjektiva. Yang kedua ada jenis adjektiva berdasarkan ciri semantis, dan yang ketiga adjektiva dari segi perilaku sintaktis. Untuk adjektiva sendiri memiliki pengertian, yaitu adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nominal. Selanjutnya ada batasan adjektiva. Batasan adjektiva sendiri memiliki dua bagian, yaitu pewatas yang mendahului adjektiva dan pewatas yang mengikuti adjektiva sendiri. Contoh pewatas yang mendahului adjektiva yaitu ada kata sangat, lebih, paling, makin, dan terlalu. Contoh kalimatnya adalah sangat lebar, paling pintar. Dan untuk pewatas yang mengikuti adjektiva sendiri ada kata yaitu benar, betul, nian, dan sekali. Contoh kalimatnya adalah benar, betul, indah, nian, dan rajin sekali. Selanjutnya ada ciri adjektiva. Adjektiva sendiri memiliki ciri semantis dan ciri sintaktis. Untuk ciri semantisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf. Dan ciri sintaktisnya juga memiliki tiga fungsi, yaitu ada fungsi atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Jenis adjektiva berdasarkan ciri semantis. Tadi kan sudah dijelaskan ada dua adjektiva, yaitu adjektiva bertaraf dan tidak bertaraf. Untuk adjektiva bertaraf sendiri memiliki kemungkinan untuk diberi pewatas gradasi seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Untuk adjektiva tak bertaraf disebut juga dengan adjektiva yang menyatakan kualitas mutlak seperti kekal, abadi, dan untuk. Selanjutnya ada adjektiva bertaraf. Adjektiva bertaraf sendiri dibagi menjadi 8 jenis, yaitu ada adjektiva pemberi sifat, adjektiva ukuran, adjektiva warna, adjektiva bentuk, adjektiva waktu, adjektiva jarak, adjektiva sikap batin, dan adjektiva serapan. Untuk penjelasan adjektiva bertaraf sendiri secara singkatnya adalah ada adjektiva pemberi sifat. Adjektiva pemberi sifat adalah adjektiva yang memberikan kualitas atau intensitas baik yang berupa fisik maupun mental. Contohnya adalah boros, ganas, kaya, fikir, dan yang lainnya. Untuk adjektiva ukuran sendiri adalah adjektiva yang mengacu pada kualitas yang sifatnya dapat ditentukan secara kuantitatif. Contohnya adalah berat, besar, kecil, longgar, dan yang lainnya. Untuk adjektiva warna yang berhubungan dengan atau mengacu pada berbagai warna. Contohnya adalah biru, kuning, jingga, hijau, putih, dan yang lainnya. Untuk adjektiva bentuk adalah adjektiva yang merujuk pada suatu benda baik yang didasarkan pada ukuran 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contohnya adalah cekung, cembung, datar, dan sebagainya. Selanjutnya ada adjektiva waktu. Adjektiva waktu yaitu mengacu pada masa atau waktu yang berkaitan dengan terjadinya suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Contohnya adalah lama, cepat, dan suntuk. Untuk adjektiva jarak adalah adjektiva yang mengacu pada ruang di antara dua benda, tempat, atau wujud. Contohnya adalah jauh, dekat, dan lebar. Selanjutnya adalah adjektiva sikap batin. Adjektiva sikap batin adalah adjektiva yang menggambarkan suasana hati atau perasaan. Contohnya adalah gembira, senang, sedih, berani, dan dosa. Terus ada juga adjektiva serapan. Adjektiva serapan adalah adjektiva yang berdasarkan arti dasarnya berkalian dengan panca indera. Panca indera sendiri kan ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Selanjutnya ada adjektiva dari segi perilaku sintaktis. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ciri sintaktis itu ada 3, yaitu memiliki 3 fungsi: atributif, predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Untuk fungsi atributif sendiri merupakan bagian dari frasa nominal dan terletak di sebelah kanan nominal. Untuk fungsi predikatif terlihat pada adjektif atau frasa yang merupakan predikat atau pelengkap dalam kalimat. Dan yang terakhir ada adjektiva adverbial yang berfungsi jika
adjektif itu sendiri membatasi verba yang berfungsi sebagai predikat. Ini ada contoh dari fungsi atributif, yaitu baju merah itu merupakan baju kesayangannya. Nah tadi kan dijelaskan bahwa fungsi atributif itu terletak pada sebelah kanan nomina. Jadi nominanya itu baju, terus fungsi atributifnya itu merah. Selanjutnya ada fungsi predikatif. Contoh adjektiva sebagai predikatif itu gedung yang baru itu sangat megah, dan contoh adjektiva sebagai pelengkap kata itu membuat mereka gembira. Dan terakhir ada fungsi adverbial. Fungsi adverbial itu memperlihatkan hal sebagai berikut. Contohnya pada adjektiva dia cepat pergi, dan untuk adjektiva berulangnya adalah dia cepat-cepat pergi. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenalkan, nama saya Aulia Aisyah dengan NIM 241102061. Ingin bertanya, tadi kan dijelaskan beberapa jenis adjektiva berkata. Salah satunya adalah adjektiva serapan. Boleh dijelaskan apa itu adjektiva serapan dan dengan contoh apa? Baik, adjektiva serapan sendiri adalah adjektiva yang arti dasarnya itu bertanya dalam fase indera. Contoh fase indera dari pendengaran. Pada kata bising kan pasti fase dari pendengaran ya. Nah itu contoh kalimatnya adalah kelas itu sangat bising. Seperti itu. Apakah bisa kan? Terima kasih. Ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Mila Daftari dengan NIM 241102042. Izin bertanya, apa fungsi adjektiva dalam sebuah kalimat? Adjektiva sendiri kan itu kata sifat ya. Nah itu kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Apakah bisa ditulis? Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.